Tiga. Oke, halo untuk semuanya, dan ini yang kedua dari kita, jadi podcast kedua dari kita, dan sepertinya pembawa acaranya beda ya. Yang kemarin ada Mas Aris dan kali ini ada saya Beta Dian Permana. Dan untuk podcast kita kali ini itu kita bahas tentang konten-konten apa saja sih yang akan kita bahas ke depannya gitu loh. Karena kan nggak mungkin kan kita bahas hanya tentang satu konten aja, atau kita bahas yang nggak jelas gitu kan. Pasti ada tema yang akan kita bahas ke depannya. Nah, untuk tema-tema ini apa saja sih yang akan kita bahas? Nah, akan kita bahas di kesempatan untuk kali ini. Untuk kali ini saya bersama dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Halo. Oh, maaf, saya kecepatan ya. Lanjut. Oke, ada siapa di sini? Halo, saya Aris Kurniawan, MC Anda sebelumnya. Dan satunya? Halo, nama saya Muhammad Galo. Seperti biasa, saya adalah beban tim. Oke, jadi Benar MC ini, mohon maaf suaranya agak galau semua karena habis main terus tidak maksimal. Mohon maaf ya, suaranya agak keluh gimana gitu. ya nggak apa-apa. Tadi sempat nembaki mobil juga kok saya kok. Lempar-lemparan granat juga kok sama tim. Oke, jadi di podcast kita kali ini kita bahas tentang konten-konten yang akan kita bahas ke depannya, dan ada beberapa konten, berapa ya? Sekitar 15 atau 16 konten ya? 17 konten. Wah, ada 17 konten yang akan kita bahas ke depannya, dan mungkin bisa dijelaskan kan ada 17, kita bagi berapa gitu? Atau mungkin semuanya ada yang menjelaskan per masing-masing satu? Ya, singkat-singkat aja. Jadi dari 1 sampai 17 itu sekiranya yang isinya itu nanti apa? Misalkan ya nanti disebutkan dulu lah gitu. Oh, oke. Nah, biasanya gini ada poin nomor berapa ini? Ada nomor K-pop. Nah, ini saya kasih spoiler dulu. Nanti kita bahas tentang K-pop. Nah, ringkasnya ya pokoknya tentang K-pop gitu aja sudah. Entah nanti tentang apa namanya, bias ya, bias ya. Nah, kita bias masing-masing, ataupun kita mengundang narasumber lain, teman-teman kita sendiri yang suka K-pop. Jadi seperti itu. Kita undang bias kita gimana? Boleh, ada yang mau request biasnya siapa yang mau diundang. Oke, untuk yang pertama kita lanjutkan saja. Untuk yang konten yang pertama yang akan kita bahas entah kapan ya, tapi nomor 1 yang akan kita bahas adalah tentang Miramar. Untuk Mas Galo mungkin bisa jelaskan tentang Miramar tuh kita bahas tentang apanya ya? Miramar. Ya, jadi sebelumnya di sini saya mau agak sombong dulu nih. Saya di sini nih sebagai konten kreatornya, bukan? Bukan apa namanya? Sebagai tim kreatifnya di sini itu, tim kreatifnya seperti itu, tim kreatif. Jadi saya yang mencari idenya bersama-sama, kita diskusi. Nah, yang pertama itu Miramar, Pak Beta. Jadi Miramar ini kita akan membahas experience, pengalaman kita bertiga Pesimis Squad selama bermain di Miramar seperti itu. Nanti akan kita sharing-sharing dengan kalian para pendengar di sini yang setia bersama kami ya kan. Akan kami bahas, akan kami share bagaimana sih hidup di Miramar itu. Apakah chickennya itu lebih banyak chickennya atau lebih banyak tusunnya seperti itu. Nah, itu. Lalu yang kedua ada Vikendi. Ini saya teruskan sih sampai paginya aja ya. Saya teruskan. Okay. Yang kedua ada Vikendi. Nah, Vikendi ini juga kita bertiga itu bisa dibilang sering bermain di Vikendi. Jadi juga banyak gagalnya juga sebenarnya kayak gitu. Tapi kita suka di Vikendi karena ada ini senjata favoritnya Pak Beta. G36C seperti itu, dan mobilnya yang mobil kodoknya itu ya yang lucu itu, nah seperti itu. Enak loh itu. Ya, pakai power steering itu. Ya, lalu yang ketiga ada Sanho. Ya, Sanho ini jarang kita bermain di Sanho. Paling cuma kalau sibuk gitu, misalnya kalau jamnya mepet, kita pasti mainnya cuma di Sanho aja karena sebentar, nggak lama-lama Sanho seperti itu. Atau biasanya solo. Ya, atau biasanya duo atau solo seperti itu, kita pakai Sanho. Loh, mana Erangel ini? Jadi mohon maaf ini para pendengar setia dari Pesimis Squad, kami bertiga jarang atau bahkan belum pernah turun ke Erangel. Kenapa?
terlalu mainstream. Apa ya, kayak gini loh, kayak mapnya itu mesti kayak jadi banyak event. Yang kemarin ada yang event Mecha itu kan ya. Nah, ada Godzilla tuh kayak bikin males gitu loh. Misalnya yang general saja, yang istilahnya yang mapnya ini free, clean kayak bebas dari apapun, dari event-event apapun yang bikin ya kasarnya kayak imbalance gitu. Jadi ada yang salah satu yang OP bener, sudah OP pakai mecha lagi tambah OP ya kan ya. Gitu. Terus lanjut ada Livik kenapa kita gak pilih karena terlalu kecil, plus kemarin kita beberapa kali nyoba itu kayak masih banyak bugnya gitu. Entah nanti kita salah apa enggak, yang ini yang experience kita loh ya, jangan dibandingkan dengan ya developer yang membuat Livik sana. Oh ini mau menghujat, bukan, itu sesuai experience kita. Jadi yang beberapa kita kali main di Livik itu masih kayak bugnya itu masih kerasa gitu loh. Tuh. Selanjutnya apa? Lanjut yang K-pop Abeta mungkin. Oh iya, bentar. Ini K-pop masih nanti. Masih nanti. Kita masih di nomor 4 ada mistis. Ini monggo Abeta ini, Nah, monggo. untuk mistis ini ada misteri pesimis ya. Jadi mistis itu panjangannya adalah misteri pesimis. Nah, jadi misteri pesimis itu adalah kita cerita tentang pengalaman mistis kita. Jadi apa yang kita pernah punya pengalaman tentang hal-hal yang berbau mistis, kita bisa ceritakan di podcast kita kali ini, atau mungkin dari pendengar, entah pendengar mungkin dari para siswa ataupun dari pokoknya pendengar gitu yang mau punya cerita juga kita persilakan juga mungkin lain kali untuk bisa nanti DM ke Instagram kita aja. Boleh ya. Ceritakan. DM ke IG untuk menceritakan tentang pengalaman mistisnya. Apa IG-nya Pak Beta? Apa IG-nya? IG-nya Pesimis Squad. Jadi PESIMIST_SQUAD. Ya. Itu Instagram kita. Barangkali Kemudian boleh untuk yang kelima ada Land of Down. Oke, silakan Mas. Ini Line of Down saya nggak tahu. MOBA kok. Maaf. Apa ini? Wah, nanti Anda diprotes oleh para bocil. Ya, Land of Dawn seperti para pendengar mungkin yang pemain Mobile Legends tahu bahwa Mobile Legends ini Land of Dawn itu adalah salah satu map yang ada di Mobile Legends. Seperti itu yang kita tahu bahwa ML itu kan game MOBA yang katanya terbesar di Indonesia seperti itu. Nah, tapi ya enggak tahu karena memang karena memang saya itu dulu pemain ML, ya hampir mau ke pro tapi nggak jadi seperti itu dengan squad VOC saya. VOC waktu itu nggak jadi ikut turnamen, nggak tahu kenapa teman-teman saya itu. Nah, kita akan membahas tentang Mobile Legends seperti itu, yang mana nanti entah dari pengalaman saya atau nanti kami akan mengundang narasumber gitu Pak Beta, narasumber dari luar mungkin yang akan membahas tentang yang mungkin dia itu pro ML, jadi kita akan membahas bersama dia bareng tentang Mobile Legends seperti itu. Nah, mungkin bagi kalian para pendengar di sini yang ingin sharing-sharing atau berbagi pengalaman bermain ML-nya, silahkan DM atau komen di betul. Komen di YouTube kami, di YouTube Pesimis Squad. Silakan cari sendiri di YouTube. Tulis Pesimis pakai T, Pesimis PESIMIST_SQUAD. Cari di YouTube, komen, kemudian sebutkan nama. Nah, nanti akan kita hubungi seperti itu. Apa harus di-subscribe sekali? Oh ya, tentu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen seperti itu di channel YouTube kami. Betul. Oke. Lanjut ke yang nomor 6. Jadi konten kita yang nomor 6 setelah Land of Dawn itu ada anime. Jadi anime ini tahu sendiri kan bahwa anime itu adalah salah satu kartun Jepang gitu ya. Jadi tidak sedikit orang yang suka dengan anime kan, entah itu anime seperti Naruto, One Piece dan sebagainya. Jadi kita bahas tentang beberapa anime yang pernah kita lihat, atau mungkin anime yang sekarang sedang gencar-gencarnya, atau mungkin anime-anime yang dulu, anime-anime yang sudah pernah ada dulu, kemudian kita bahas lagi, mungkin bisa di barusan ini ada sesuatu apa ini, mohon maaf ini para pendengar ya, ada ini komputer nyala ini, jadi
Monggo Pak Wita teruskan. Oke, jadi itu tentang anime. Itu konten-konten tentang anime. Kemudian yang nomor 7 tentang pembola. Oh, bentar. Saya mau tanya dulu, Pak Wita. Oke. Kalau Doraemon itu anime apa kartun? Itu anime itu. Loh, kok bisa? Gimana? Kan itu kan tayang di RCTI. Meskipun di RCTI semua tentang kartun Jepang itu anime kok. Oh, begitu. Oke. Kalau seperti Avatar, kemudian Oh, Avatar. apalagi? Oke. Apa ya? Selain Avatar dari yang luar. kartun. Pororo, Kororo, Keroro. Keroro Gunso itu masuk enggak? Entah. Enggak tahu Keroro Gunso Anda ya? Ini. SpongeBob. Subasa itu? Subasa masuk ya. Oh, Subasa anime ya? Oh ya, SpongeBob. SpongeBob itu masuk dalam Iya, kartun betul. kalau yang- Oke, lanjut. Nomor 7 kita bahas tentang pembola, tentang pesimis bola. Nah, tentang pesimis bola ini mungkin Mas Aris mau menyampaikan tentang pesimis bola itu gimana? Saya kira-kira? menambahkan aja. Oh, menambahkan aja. Oke. Jadi Wah, untuk enak. pesimis bola itu adalah kami dari pesimis akan membahas tentang bola, entah itu tentang live score tentang skor yang tanding semalam, atau mungkin kita mau ngerosting sebuah tim yang lagi ambruk. I'm United. Wah, bahaya nanti. Wah. Jadi mungkin kita akan entah ngerosting, entah melihat kedalaman squadnya, kita akan ngobrol. Tapi ini bukan anu ya, ini bukan tentang review sepak bola yang mendalam gitu, bukan kayak Coach Justin itu bukan. Ini para pendengar ini harus bisa memaklumi bahwa kami ini hanya ngobrol santai aja, ngobrol santai seperti itu tentang sepak bola. Enggak yang analisis ini formasi 4-3-3. Tiganya kemana, pergi pulang kampung atau gimana. Itu bukan seperti itu. Jadi kita membahas tentang ya misalnya kayak Barca kalah dengan Madrid, nah, kita roasting kayak gitu. Mungkin seperti itu aja sih, enggak yang seperti mendalam kayak gitu. Oke, nomor 8 sama nomor 9 tentang sesi perempuan dan sesi laki-laki. Nah, saya nomor 10 aja. Bagus ini. Monggo Pak Beta. Mas Galuh monggo. Ya, boleh. Oh. Sudah. Saya lagi. Oh ya. Oke, monggo Mas Aris. Nah, jadi ya berapa? Poin nomor berapa itu tadi? Nomor Kok tanya 8 dan 9. Ya, 8 dan 9 ini ada sesi perempuan, ada sesi laki-laki. Jadi kayak apa ya istilahnya? Kayak kita ngobrol suatu masalah, tapi di situ kita harus melihat dari perspektif dari laki-laki dan perempuan. Ini kalau masalah perempuan laki-laki ini lebih ke mungkin condong ke masalah percintaan atau romansa seperti itu ya. Jadi kalau contoh misalkan kita bahas tentang ghosting, nah kita kan kadang yang sering disalahkan kan yang si cowok suka menghilang, habis memberi perhatian kok menghilang. Nah kita juga tidak boleh istilahnya memojokkan kaum wanita atau memojokkan kaum pria. Jadi adanya sesi perempuan, ada sesi laki-laki ini kita ingin mengobrol suatu yaitu masalah tadi, tapi dari dua perspektif. Jadi tidak ada yang merasa disalahkan ataupun tidak ada yang merasa benar, seperti itu. Yang lanjut sudah. Ya sudah. Lanjut nomor 10 tentang romansa pesimis atau rompi. Romansa pesimis ini waktu pembahasan awal saya kira ini kok sama kok masalah ternyata romansa pesimis ini adalah membahas romansa dari 3 member ini tadi. Jadi mungkin ini nanti sesinya disedikitkan saja ya, cuma 2 kali atau 3 kali gitu, jangan banyak-banyak ya. Jadi cukup sekali saja kayaknya sudah banyak itu masalah romansa pesimis ini. Jadi membahas entah percintaannya member JP Kun, member SHPB ataupun member Devindov. Nah, nanti mungkin pendengar nanti bisa tahu, oh jadi begini ya kisah percintaannya, seperti mungkin ada yang sama ya, ada yang sama kita jodoh gimana. Ya jadi beda dengan sesi perempuan dan sesi laki-laki yang membahas masalah secara umum. Untuk rompi atau romansa pesimis ini membahas masalah romansa dari member pesimis squad itu sendiri. Lanjut Lanjut ke nomor 11. Di nomor 11 ada tentang sejarah dan budaya.
untuk sejarah dan budaya, karena di podcast ini kita ada 2 orang sejarawan. Jadi nanti kita akan bahas tentang beberapa sejarah yang ada di wilayah Indonesia, dan mungkin kalau sedikit menyentuh tentang Dunia gitu. dunia juga diperbolehkan gitu ya. Tapi kita bahas tentang kebanyakan tentang Indonesia dulu, karena ya kita tinggal di Indonesia, kita tinggal di wilayah yang cukup banyak sejarahnya juga, atau mungkin dari masing-masing 2 orang sejarawan ya, 2 orang yang pernah mempelajari sejarah ini punya pengalaman tentang sejarah di satu tempat atau di satu kota, itu bisa diceritakan di sini. Itu tentang sejarah dan budaya. Apalagi Banyuwangi juga cukup kental dengan budaya yang asingnya kayakan juga. sejarahnya, kayakan budayanya ya. Nah ya. Kemudian untuk yang nomor 12 ini tentang Dota. Jadi Dota ya, Defense of the Ancient. Jadi salah satu games yang ada di PC ya, salah satu game yang ada di PC, dan masuk dalam Di Steam. aplikasi Steam gitu ya. Jadi Dota ini merupakan salah satu game yang cukup terkenal di dunia, bahkan mungkin Ya, kemarin habis ada eventnya itu ya, The International. di internasional yang ke-10 itu menjadi salah satu prize pool terbesar di dunia. Juara satunya 250 sekian miliar. Sekitar segituan. Jadi dan juga ketiga member ini dulunya juga pernah main. Kok dulu? Sampai sekarang? Sampai sekarang ya, sampai sekarang sampai sekarang kita masih main Dota. Mungkin ada yang sudah. Iya. Bukan saya. Kok saya? Nggak pensiun, tidak, mungkin untuk hiatus untuk beberapa namanya beberapa abad gitu ya. Mungkin nggak bahas hero baruan ini kayaknya di mana summer apa spring kayaknya ada hero baru ya. Ya, jadi setelah T1 kemarin muncul hero baru, satu hero baru itu mungkin kita akan bahas untuk di pertemuan yang akan datang. Di sesi episode Dota seperti episode Dota. Entah fisiknya, entah apanya, misalnya ngobrol santai lah. Bagi kalian yang mungkin main Dota juga ingin berbagi pengalaman bermainnya, Ya. seperti biasa DM kami di IG Pesimis Squad. Ya, bisa di DM atau mungkin bisa komen di Channel YouTube kita. Ya, nanti kayak modelnya kayak Dota WTF gitu ya. Barangkali ada klip-klip yang sekiranya itu lucu ataupun kayak wah kamu lagi pro-pronya atau on fire, kita bisa kayak membahasnya seperti itu kayak Dota WTF. Oke. Kemudian untuk yang poin nomor 13 setelah Dota ada K-pop. Jadi Korean K-pop pop. ini Korean pop. Jadi ya kita bahas tidak semua tentang K-pop yang kita bahas ya. Kita hanya membahas mungkin beberapa yang kita ketahui tentang K-pop, atau mungkin kita bahas juga tentang bias kita masing-masing, atau mungkin kita bahas juga tentang mungkin ada ruki-ruki yang baru yang mau muncul di dunia per-K-popan. Itu kita bahas all about K-pop lah. Tapi yang kita tahu saja ya, kita nggak membahas yang kita nggak tahu. Apa perlu kita sebutkan satu-satu ini? Jangan. Nanti kita bahas di sesi Nggak boleh K-pop spoiler ini. ya. Kalau Oke. penasaran ikuti terus channel kita, oke? Oh iya, betul. Karena tiap member ini ada bias sendiri gitu. Ya. Kan? Oke. Kalau kepo-kepo follow podcast kami di Spotify dan juga YouTube. Ya. Subscribe. Kemudian untuk yang nomor 14 selanjutnya ada Filmis. Filmis ini kepanjangannya adalah filosofi pesimis. Monggo Kayaknya silakan. ini berat ini ya. Kayaknya Filosofi. konten berat ini. Kak filosofi. Para filsafat biasanya. Ya. Monggo. Siapa yang menjelaskan? Oh, ini saya menjelaskan ya. Jadi filosofi pesimis ini memang sesi di mana kami akan membahas tentang sudut pandang kehidupan dari masing-masing member seperti itu. Karena kan begini, pasti kalian para pendengar setia dari Pesimis Squad pasti istilahnya punya pengalaman hidup yang berbeda dengan orang lain seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini di podcast ini kami akan membahas tentang sudut pandang kehidupan masing-masing. Entah Pak Beta gimana, Devindorf gimana, SJP Kun gimana, SHBB gimana, itu nanti akan berbeda-beda di tiap sudut pandang hidupnya seperti itu. Nah, gimana kehidupan kita? Nah, silakan kalian jangan lupa untuk tetap follow di Pesimis Squad seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya ada Ngopi. Ngopi ini kepanjangannya apa, Mas Aris? Apa ngobrol film ya? Nah, film. Oh iya, ngobrol film. Oke. Jadi ngobrol film ini sama seperti yang beberapa konten nanti yang kita akan buat. Kita ngobrol santai sesuai dengan apa yang kita tahu dan kita kuasai gitu ya. Jadi tidak seperti kayak reviewer film yang kalian tahu kayak sangat sampai detail, entah itu masalah storyline-nya, efeknya, filmmakernya, editingnya seperti itu. Kita kayak yang ngobrol sesuai apa yang kita tahu ataupun kita bahas film-film terbaru gitu, film-film yang sudah tayang trailernya ataupun yang nanti bakal coming soon, bahkan itu yang kita tahu posternya. Nah itu mungkin sedikit kita bahas. Kalau memang itu sebuah seri kayak ada film sebelumnya, kita coba bahas dari film sebelumnya. Contohnya kayak ini bagi yang suka sama sutradaranya Michael Bay kan, ini kan terkenal Transformers itu ya. Nah itu katanya entah tahun kapan lagi ada Transformer ke-7 kalau nggak salah. Nama 47 itu setelah apa ini? The Last Night. Nah, The Last Night itu katanya ada film baru. Nah, itu contohnya seperti itu. Rumor-rumor yang beredar segala macam kita bahas di situ. Jadi untuk pendengar setianya Pesimis Squad, mungkin ya tidak perlu membandingkan kami dengan reviewer film yang sudah terkenal di luar sana seperti itu ya. Kita bahas perspektif santainya. Nah, oke. selanjutnya ini agak sedikit cukup. Ya, ini namanya JAV. Nah, sudah, kalian jangan berpikir apa-apa ya, cukup. Jangan berpikir yang iya ya. Iya, jangan berpikir yang kita pikirkan juga. Nah, JAV ini kepanjangan dari Javanese All Voice. Jadi di konten ini nanti kita akan berbicara bahasa Jawa full dari opening sampai closing, dan kontennya nanti ya bebas ataupun memakai konten yang sebelumnya sudah disebutkan. Jadi kita full pakai bahasa Jawa di sini. Entah nanti Jawa Timuran, Jawa Tengahan, Kasaran, Jawa. Wah, kayaknya ditunggu Jawa kasaran ini ya. Ya, Jawa Barat pun kalau mungkin ada yang ada member kita yang tahu ini sejauh ini kayaknya tidak ada yang tahu Jawa Barat. naon. Nah, mungkin punaon seperti itu, ataupun Madura, mungkin bahasa Madura kayaknya ada SHPB sepertinya bisa, atau mungkin ya kita pakai narasumber lain. Jadi istilahnya di JAV ini, Javanese All Voice, kita full berbicara pakai bahasa Jawa. Jawa ini kan Jawa luas ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura. Nah, itu kan masuk Jawa semua, jadi berbahasa Jawa. Kenapa nggak bahasa Bali? Ya gimana ya, kita asalnya dari Jawa Timur, kita hidup di Jawa Timur, dan kita berkehidupan di sini. Jadi kita pakai Javanese All Voice saja sudah. Kita pakai bahasa Jawa. Untuk bahasa Bali mungkin kita minim kebahasaannya seperti itu. Jadi kami rasa ya cukup di Javanese All Voice atau JAV. Saya kira JAV itu Japanese All Voice. Japanese All Voice. Jadi kita ngomong dari awal sampai belakang itu kita pakai bahasa Jepang. Konnichiwa. Jangan nyuruh saya bilang arah-arah. Nyuruh saya bilang arah-arah. Oke. Next, untuk yang terakhir di nomor 17 itu kita ada Gempita. Jadi Gempita itu apa, Mas Galuh? Gempita ini adalah tentang game pesimis santai, singkatan. Jadi game pesimis santai ini apa sih? Nah, kita akan membahas tentang game-game PC yang mungkin mainstream sering kita mainkan selain Dota selain Dota sama PUBG PC. Jadi game-game mainstream yang memang sering kita mainkan seperti contohnya adalah Call of Duty, Age of Empire, Red Alert, terus habis itu apalagi? Ya,
GTA, GTA seperti itu. Apalagi Mas Aris kira-kira? Winning PES, Betul, FIFA. Winning PES seperti itu. Nah, ataupun game simulator lainnya. ya seperti game truk simulator atau gas station simulator yang dimainkan oleh Windah kemarin Nah, itu. ini cuman saya baru main ini. Ada yang baru install Ya, ini. ini untuk simulatornya banyak, ada roller coaster, ada The Sims itu juga. Ya, The Sims, House Flipper. Nah, nanti Simulator yang terkenal. kita akan bahas masing-masing. Jadi ini kayaknya setiap member ini sudah pernah atau mungkin sering bermain game-game PC offline kayak gitu. Jadi nanti tiap-tiap member akan memberikan pengalaman game. Slenderman ikut juga nggak? Ya, masuk itu Slenderman gitu-gitu, yang game-game horor yang indie kayak gitu juga masuk juga. Nanti mungkin ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian para pendengar setia kami dari Pesimis Squad. Ini mungkin rekomendasi game biar kalian bisa main seperti itu. Ya, jadi seperti itu para pendengar setia Pesimis Squad. Kami ada sekitar 17 konten atau 17 podcast yang akan kami bahas entah di Spotify atau di YouTube. Jadi stay tune. Tetap on seperti itu, tetap tunggu kami upload seperti itu. Saya kembalikan ke MC seperti itu. Monggo S Habibi. MC. Dan saya di sini cuma buka acara saja ya. Jadi itu tentang konten yang akan kita bahas ke depannya. Ada sekitar 17 konten yang akan kita bahas, dan untuk kali ini mungkin hanya sekedar perkenalan konten-konten apa saja yang akan kita bahas. Mungkin di next podcast kita mulai bisa bahas dari mulai entah kita random ya, kita nggak harus urut dari Ya. 1 2 3 gitu kan, kita bisa random kan ya. Kita bisa random dan tunggu saja per masing-masing dari episodenya. Mungkin ada ditambahkan dari Mas Aris, Sudah cukup, saya kepanasan di sini. dari Mas Galuh? Ya, sudah cukup. Sudah, oke. Kalau begitu saya akhiri untuk podcast kali ini, dan terima kasih sudah mendengarkan, dan selamat istirahat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam sehat.